Halo, selamat datang di podcast episode pertama Bicara Sepak Bola bersama saya Ridwan Usman. Hari ini kita akan berbicara tentang Persija Jepara juara Liga 3 2019 bersama Coach Sahala Saragi. Oke, kita langsung hubungi aja Coach Sahala Saragi. Coach, gimana kabar Coach? Alhamdulillah baik Bang Ridwan. Alhamdulillah. Nah, gimana keluarga, sehat-sehat semua Coach ya? Keluarga sama sehat selalu dan pandemi ini membuat kami lebih kompak karena selama ini kita terpisah karena melatih. Sekarang kita bisa bersama-sama dengan waktu yang cukup banyaklah waktu sama anak-anak main-main. Ya, jadi lebih intens ya Bang di rumah. Ya, seperti itulah. Ya, tapi oke Bang, sekarang Abang lagi megang klub mana Bang? Saya sekarang sedang memegang klub Kepri 757 Batam. Lawan Riau ya Bang ya? Ya, Kepulauan Riau. Coach Sahala ini sebelumnya di Persija Jepara ya Bang ya, tahun 2019. Ya, betul. Dan juara di Liga 3 2019 bersama Persija Jepara ya Bang. Ya, betul. Boleh cerita Bang sedikit Bang, nah, bagaimana di Persija Jepara waktu itu? Oke, saya bersyukur ya tahun kemarin itu bisa membawa Persija juara karena memang bagi saya momen 2019 itu momen terpenting dalam karir saya karena bagi saya kalau kita menjadi pelatih kita harus bawa tim itu juara. Okay. Dalam karir sepak bola bagi saya kita harus bikin juara karena kalau kita juara kita bisa merasakan dan itu kita bisa ceritakan gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan juara itu nikmat kalau kita sendiri tidak merasakan sebagai pelatih. Makanya saya punya tekad ya karena memang tidak pendek menuju ke sana kan. Selama karir saya dimulai karir melatih tahun 2000 ya melatih klub-klub kecil, melatih klub yang manajemennya juga nggak terlalu bagus. Tapi fase itu membuat saya belajar dan ketika fase itu dilalui orang tidak akan banyak mengenal saya karena memang saya belum bisa bawa tim itu juara gitu kan. Oke. Nah, jadi membawa juara Persija tahun kemarin itu sangat penting bagi karir saya sebagai pelatih. Oke, berarti butuh postur ya Bang ya. Kita harus punya postur. Karena ketika kita bawa tim juara, kita sudah punya jalan sendiri gitu. Ya. Punya jalan sendiri. Bagaimana kita membangunnya dari pre-season sampai ke fase kompetisi, kita punya jalan sendiri gitu. Ini loh jalan yang saya buat dan ini kita bisa bikin roadmap untuk kita melatih di klub-klub yang akan datang seperti itu. Jadi kalau dilihat Persija juara kemarin, Bang, dari fase 32 besar, ya 32 besar sampai ke final itu impresif banget, Coach. Jadi hampir sempurna ya, hanya satu kali draw kalau nggak salah. Gimana itu menjaga konsistensi, sedangkan kita tahu Liga 3 itu kan kompetisinya padat sekali, kemudian bagaimana gitu Coach harus juara nih gitu. Iya, saya punya kalau bahasa kerennya filosofi, tapi saya nggak mau pakai bahasa filosofi ya. Saya pingin kalau melatih siapapun pemain saya, dia harus ikut saya. Kalau saya mengandalkan skill pemain untuk menaikkan level tim, bagi saya itu tidak bagus. Karena kalau begitu nanti pemain akan bermain dengan gayanya masing-masing. Nah, filosofi itulah yang saya bawa ketika saya di Persija. Saya benar-benar mempengaruhi mereka harus ikut dengan gaya saya mainnya. Dan dengan berbagai pendekatan-pendekatan kita komunikasi dengan pemain, keinginan saya begini, keinginan saya ketika kalian menyerang harus begini. Karena memang saya bilang sama mereka, apapun tim ini saya yang tanggung jawab. Oke, berarti filosofinya Coach cara saya atau nggak sama sekali gitu?
Iya, betul. Iya. Oke, menarik coach. Yes, Belajar itu lagi dari yang coach. apa Ya. yang saya mau share ke teman-teman pelatih juga ya. Bagi saya melakukan sesuatu yang milik kita itu jauh lebih berharga daripada kita melakukan sesuatu yang bukan milik kita gitu. Ya. Jadi ketika kita sukses membawakan karakter kita, kita sudah membuka jalan baru, dan kalau itu ditiru sama orang ya alhamdulillah bagus gitu kan. Berarti kita memberikan sesuatu yang positif buat teman-teman yang seprofesi sama kita. Apapun situasinya, namanya owner, supporter pasti pingin terbaik, pingin the best, pingin juara, tanpa melihat bagaimana tim ini dipersiapkan, kan? Jadi mereka hanya pingin hasil. Dan bagi pelatih ya ini sebuah tantangan, bagi saya ini tantangan ya, apapun itu harus kita lewatin karena memang kita bekerja di ruang ini, di ruang sepak bola. Oke, saya bicara manajemen, supporter, coach Salah datang ke Persijap itu nggak dari awal ya coach? Kalau nggak salah di pertengahan ya coach ya? Iya. Nah, kemudian lanjut terus sampai akhirnya menjadikan Persijap juara di Liga 3 nasional. Itu bagaimana hubungan dengan manajemen, terus dengan supporter, kemudian dengan pemain, bagaimana prosesnya gitu sampai akhirnya menjadi Iya, saya cerita flashback ke belakang. Persijap itu sebenarnya sudah dipersiapkan kurang lebih 3-4 bulan sebelum saya datang, dan manajemen mempercayakan kepada Coach Fabio Oliveira menangani tim itu sampai di bulan September kalau tidak salah, manajemen mencoba memanggil saya untuk membantu Coach Fabio. Jadi waktu itu memang saya dipersiapkan bukan menjadi nakoda, tapi menjadi asistennya Fabio. Cuman di perjalanan memang ada sedikit masalah antara manajemen sama Fabio. Akhirnya saya dipercayakan menjadi pengganti Fabio di saat pertandingan pra-nasional itu tinggal 1 minggu. Jadi disitulah awalnya saya bisa memulai memulai melatih Persijap itu 1 minggu sebelum pra-nasional itu dimulai. Oke, berarti coach memang di dalam kompetisi Liga 3 kemarin lengkap dengan dari awal lah hitungannya sama pemain. Dari awal. Oke. Terus bagaimana dengan final kemarin coach? Bicara masalah final itu. Memang target awalnya itu kita bagaimana supaya Persijap ini lolos ke Liga 2, karena memang bagi saya itu Persijap itu tidak fair kalau berada di Liga 3, karena memang Persijap itu adalah tim yang lama di Liga 1 dan mereka punya basic supporter yang cukup Spartan, mendukung tim Persijap ini benar-benar all out, dan mereka memang harus pantas minimal di Liga 2 atau di Liga 1, mereka pantas. Dan ketika target itu bisa terlampaui, saya memang mengambil momen ini untuk mengangkat level saya sebagai pelatih secara individu. Saya bilang sama pemain, bagaimana ketika kita juara, kalian bisa level kalian pun bisa naik dan minimal kontrak kalian. Bagaimana prosesnya gitu sampai akhirnya menjadi juara? Iya, saya cerita flashback ke belakang. Persijap itu sebenarnya sudah dipersiapkan kurang lebih 3-4 bulan sebelum saya datang, dan manajemen mempercayakan kepada Coach Fabio Oliveira menangani tim itu sampai di bulan September kalau tidak salah, manajemen pun bisa naik karena kalian membawa tim ini bersih ya. Bukan hanya lolos ke Liga 2 tapi benar-benar menjadi champion di level Liga 3 ini. Jadi ini yang saya pikir terbakar ya motivasi mereka. Saya bilang, ayo kita 90 menit ini menjadi sejarah buat kamu personal dan buat saya juga sebagai pelatih. Dan ya alhamdulillah nih, memang terbukti kita lagi-lagi seperti saya bilang tadi di awal, saya benar-benar membuat tim ini, membuat pemain saya itu sesuai dengan karakter saya. Dan jadi nggak terlalu khawatir ketika di final. Saya yakin karena memang kita sudah mempersiapkan anak-anak
pemain saya ini memang sesuai dengan karakter yang saya inginkan, dan ya saya harus yakin dengan karakter itu. Ya. Final di Liga 3 itu kalau menurut saya ada 2, coach, 16 besar sama 8 besar. Ya, 16 besar itu saya pikir fase final prematur bagi saya, karena memang tahun kemarin Persijap itu gagal di fase 16 besar. Betul. Di kandang sendiri. Betul. Di kandang sendiri itu kalah. Dan kemarin itu memang ada sedikit trauma besar ya dari supporter, karena mereka berapa kali itu kontak-kontak saya, ayo Kut, kamu nggak boleh kalah nih sekarang. Saya bilang, kamu tenang saja. Jadi memang waktu 16 besar itu kuncinya memang di babak 32. Terlepas dari sepak bola kita sedikit ada plus minus ya antara menjadi tuan rumah atau menjadi tamu ya. Jadi di fase 32 itu memang saya bilang sama pemain, kita harus sapu bersih pertandingan supaya kita juara grup. Karena kalau kita juara grup, kita akan kembali menjadi tuan rumah di fase knockout 16 besar. Jadi memang kuncinya ada di babak 32 seperti gitu. Jadi ketika kita lolos ke 16 besar, ya minimal tuh 50% kita sudah bisa memenangkan pertandingan ya, karena memang secara mentality dengan dukungan supporter kita sudah bagus. Tinggal 50% itu kerja keras kita sama bisa beradu taktikal lah sama lawan kita Lumajang. Ya alhamdulillah kita bisa menang 4-1, tapi yang lucunya baru main 1 menit kita sudah kebobolan. Oh, kebobolan dulu ya, coach ya. Baru main 1 menit kita kebobolan gitu ya. Tapi itu lagi saya bilang, karakter bisa membuat apapun situasinya bisa berbalik. Saya bilang sama teman-teman saya, 90 menit kita harus kontrol musuh. Apa artinya kamu main bola menang tapi kamu sudah kalah kamu dikontrol musuh. Tapi kita harus menang tapi mengkontrol musuh. Dan ketika kita ketinggalan pun kita bisa ngejar karena kita bisa mengkontrol musuh. Nah ini Bang, salah satu filosofi terbaik yang pernah saya kasih ke anak-anak. Jadi mengontrol musuh ini kan mungkin lebih ke game possession ya. Yes. Dan memang saya sampaikan ke mereka bagaimana kita secepat mungkin berada di daerah pertahanan musuh supaya kita bisa kontrol itu pertandingan. Jadi kita sekali-sekali akan bermain build up dari bawah karena memang situasi begitu. Tapi secepat mungkin kita akan selalu berada di pertahanan musuh supaya pertama kita mengkontrol musuh, kedua kita lebih dekat ke gawang musuh gitu. Itulah momen kita supaya bisa lebih cepat memenangkan pertandingan daripada kita hanya main ball possession saja. Itu yang cukup butuh waktu lama saya meyakinkan pemain bahwa ketika kita bisa mengkontrol musuh, kita asik main bola, itu asik kita kalau kita bisa mengkontrol musuh. Enjoy ya coach ya. Iya betul. Begitu ketinggalan 1-0, manajer udah mulai panik. Saya bilang nggak usah, kita punya karakter yang bisa terus berkembang dari menit ke menit. Jadi kita nggak usah khawatir. Makanya saya bilang sepak bola itu perlu kerja keras di saat kita latihan. Oh ya Coach Ridwan, yang di fase 8 besar tadi belum saya jawab. Di fase 8 besar pun itu memang hidup mati juga gitu ya, karena memang dari 4 tim diambil 3, 1 out, sementara kita berada kita main di daerah yang sepak bolanya jauh lebih kuat, fighter, dan punya mereka punya karakter sepak bolanya, membantu sesama itu kuat gitu ya. Kita satu-satunya kita satu tim dari Jawa Tengah ya. Jadi memang ini kerjanya luar biasa ya kemarin kita main di Gresik itu. Kita ketemu sama Semeru, sama Gresik, Gresik, sama satu lagi Tulung Agung. Ya betul. Tulung Agung ya, mereka
juga tim-tim kuat ya di fase grupnya mereka juga cukup bagus, dan memang yang sedikit bikin kita trauma itu memang ini bermain di Jawa Timur gitu ya. Ada sedikit trauma gitu ya, jangan sampai ada miss di di fase itu gitu ya. Tapi memang lagi-lagi kita kembali ke karakter kita sebagai pelatih, bagaimana kita memang meyakinkan pemain apapun itu, don't panic. Jangan panik dengan apapun gitu ya. Itu mungkin salah satu keunggulan saya waktu itu ya, meyakinkan pemain sama manajemen bahwa hadapin aja, karena ini sepak bola, kita hadapin saja gitu ya. Bagi saya bilang sama pemain saya, kalau kita sudah bekerja keras, selebihnya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saya yakinkan pemain sama pelatih, sama manajemen. Kalau kita sudah kerja keras, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bantu kita. Orang mau mencurangi kita, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan bisa mencurangi kita. Tapi tentunya kita harus kerja keras dari segi taktikal kita gitu ya. Nah ini yang membuat mereka tuh main tuh kesetanan gitu ya. Betul. Udah, kita berdoa. Ya Muslim kita doa. Doa. Kalian doa sholat berjamaah. Saya yakinkan mereka kalian sholat berjamaah. Bila perlu kita tahajud. Di hotel tuh kita tahajud. Kalian masing-masing di kamar tahajud. Itu selalu saya sampaikan ke mereka. Jadi di saat itu komunikasi dengan Tuhan itu intens ya, Coach ya. Intens banget. Dari semua manajemen, pemain, kemudian tim pelatih juga, ya memang sudah menyadari bahwa ini kuasa Tuhan. Apapun itu benar-benar saya yakinkan mereka, apapun itu, mau wasit, mau siapapun itu mau menggagalkan kita, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang udah juara nih Coach. Ya, Coach juga kemarin kan di Persijap udah extended ya, udah diperpanjang. Saya cuma mau nanya, apa perasaan Coach ketika tidak bersama Persijap lagi? Ya, pertama saya bersyukur ya ketika membuat juara itu, artinya Persijap adalah kendaraan saya untuk menaikkan level saya. Jadi memang saya bersyukur Persijap mau merekrut saya, dan mereka juga beruntung bisa mendapatkan jasa saya. Artinya kita sama-sama saling membutuhkan gitu ya. Kalaupun memang begitu kita juara saya tidak kembali menukangin itu, saya pikir dalam kita menjalani hidup sah-sah saja. Selalu ada perbedaan-perbedaan yang harus kita hormatin, dan bagi saya Persijap adalah tim yang tidak akan pernah saya lupakan, dan saya bisa pastikan status saya juga pasti saya bisa akan ke sana. Yang penting sekarang ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kesepakatan yang membuat kita nyaman, kita tidak boleh memaksakan gitu ya, karena memang itu tidak bagus. Bagi saya perbedaan itu kita hormati, dan kita terus berkarya di area kita masing-masing. Dan memang itu saya sampaikan ke mereka, saya doakan Persijap terus sukses di tahun ini, dan saya juga berharap bisa sukses di klub saya di Kepri 757.